Nyonya tua. Pasien masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan. Tidak mungkin. Aku jelas mendengarnya barusan. Mengeluarkan suara. Jika demikian, ini berarti tubuh pasien telah bereaksi terhadap stimulus eksternal. Nyonya tua ini adalah hal yang baik. Itu berarti pasien sangat mungkin untuk bangun. Benarkah? Itu sungguh luar biasa, Jiao Jiao. Sepertinya Xiao Chen benar-benar menyukaimu. Kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Baiklah, sudah larut. Kalian berdua harus istirahat. Kalau begitu ibu pergi sekarang. Itu tidak benar. Aku jelas mendengar suara barusan. Mungkinkah pijatanku begitu nyaman bagimu? Sampai kamu jatuh cinta padaku. Suara apa? Suamiku, tolong jangan salahkan aku. Aku juga takut kamu akan dirasuki roh jahat. Aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Kamu, bukankah kamu dalam keadaan vegetatif? Apa? Suamimu yang dalam keadaan vegetatif sudah bangun. Bukankah seharusnya kau senang? Tentu saja aku senang. Jangan khawatir. Aku akan sangat lembut bahkan setelah aku bangun. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Tidak mengerti. Apakah aku perlu lebih jelas? Xiao Chen, kamu sudah bangun. Ibu aku sudah membuatmu khawatir selama ini. Sudah 3 tahun. Xiao Chen, ibu kira kamu tidak akan bangun lagi. Ibu. Alasan aku bisa bangun tetap karena aku punya istri yang begitu baik di sini. Aku tidak melakukan apa-apa. Apa maksudmu tidak melakukan apa-apa? Kau tidak hanya menyekat tubuhku dan memijatku. Tapi kau juga takut aku kesepian dan terus berbisik di telingaku. Kau berusaha keras. Aku harus bangun lebih awal untuk berterima kasih dengan layak kepadamu. Jiao Jiao benar-benar peduli padamu. Dia sangat memikirkannya. Dia bahkan tahu untuk berbisik padamu. Istriku, kau begitu setia kepadaku. Aku pasti akan sangat menghargaimu. Mengapa kau tersedak? Kamu bintang keberuntungan Xiao Chen. Xiao Chen sudah bangun sekarang. Dia pasti akan memperlakukanmu baik mulai sekarang. Nyonya tua, tubuh tuan muda sudah hampir pulih sepenuhnya. Selamat Nyonya tua. Aku bahkan belum menikmati beberapa hari kedamaian. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba bangun? Aku sangat tidak beruntung. Ibu, Xiao Chen baru saja bangun dan butuh istirahat. Mari kita keluar dulu. Jangan ganggu istirahatnya. Istri. Kau mencoba kabur. Jiao Jiao, Xiao Chen memiliki temperamen yang sangat baik. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Sekarang sudah larut. Menurutku, kalian berdua harus istirahat dulu. Sedangkan aku akan membawa kabar baik tentang kebangkitan Xiao Chen untuk memberitahu leluhur kita. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Ibu itu. Ibu. Itu aku. Aku akan tidur di lantai. Kamu apa yang kamu lakukan? Bukankah istriku bilang aku adalah hiasan besar? Karena aku adalah hiasan. Kenapa aku tidak bisa tidur di ranjang yang sama? Kenapa aku tidak ingat mengatakan itu? Kamu apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Nyonya. Bukankah kau bilang aku lemah setelah 3 tahun di ranjang? Tentu saja aku harus menunjukkannya secara pribadi untuk membuktikan bahwa tubuhku baik-baik saja sekarang. Aku tidak bermaksud begitu saat itu.
Kamu luar biasa, benar-benar luar biasa. Aku salah. Tolong ampuni aku ya. Aku salah, tolong lepaskan aku. Nyonya, aku memberitahumu. Sebelum aku mati, kau tidak akan mendapatkan aset keluarga Qi. Jadi kau harus tetap di sisiku dan hidup dengan baik. Aku mendengarkanmu. Aku benar-benar mendengarkanmu. Xiao Chen, kemarilah. Ibu, untuk apa kau membutuhkanku? Xiao Chen, kamu tahu aturan keluarga Qi? Gelang pusaka keluarga ini harus dipakaikan secara pribadi oleh suami kepada istrinya. Sekarang kamu sudah bangun. Sebentar lagi kamu bisa memakaikannya pada Jiao Jiao. Ibu, memberinya gelang pusaka keluarga ini sekarang. Bukankah itu terlalu santai? Apa yang santai tentang itu? Ketika kamu koma, Jiao Jiao secara pribadi merawatmu. Ibu melihat semuanya. Ibu sangat menyukai Jiao Jiao. Aku sudah memutuskan dia adalah menantuku. Ibu, terakhir kali aku melihatmu memecahkan vas itu. Aku membuat satu sendiri. Aku harap kamu tidak menyukainya. Tangan menantuku sangat terampil. Vas keramik ini tidak kalah dengan karya para guru itu. Ayo Xiao Qiao. Jiao Jiao, kamu datang tepat pada waktunya. Xiao Chen punya sesuatu untukmu. Ini adalah pusaka keluarga Qi kami. Kau harus menjaganya dengan baik. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Jiao Jiao, gelang ini. Ini milik menantu keluarga Qi. Sangat pantas untuk memberikannya padamu. The film was translated and narrated Kalian by berdua M. benar-benar Media. pasangan yang serasi. Ibu semakin bahagia semakin melihat kalian. Ketua Qi. Asosiasi Keramik akan mengadakan pameran siang ini. Ketua Su mengundang Anda untuk menghadiri pameran tersebut. Aku baru saja bangun. Perusahaan memiliki banyak urusan yang menunggu untuk ditangani. Aku tidak punya waktu untuk melihat pameran. Tolak saja. Tunggu sebentar. Xiao Chen, urusan perusahaan ini tidak bisa diselesaikan dalam sekejap. Mengapa kamu terburu-buru? Jiao Jiao tertarik pada keramik. Pameran ini, kamu harus mengajak Jiao Jiao untuk melihatnya bersama. Kamu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Sudah waktunya juga untuk menunjukkan dirimu di depan umum. Tidak apa-apa. Dia sibuk dengan pekerjaan. Jiao Jiao, dengarkan ibu. Cepat pergi ganti baju dan bersiap-siap, cepatlah. Pergi. Kau masuk duluan. Aku ada sesuatu yang harus diurus. Baik. Sumo, bagaimana kamu bisa di sini? Sepertinya setelah menikah dengan keluarga Qi, kamu hidup cukup baik. Bodoh pun kini bisa masuk tempat kelas atas. Jiao Jiao. Bagaimana kamu mengenal orang bodoh? Dia adalah putri haram dari keluarga kita. Ibunya melahirkan orang bodoh. Itu adalah balasan untuk ibunya. Kamu harus mengakui orang bodoh ini cukup cantik. Jika bukan karena diuntungkan olehku, menikah keluarga Qi gantikanku. Si bodoh ini mungkin masih akan berada di keluarga Su kita sekarang. Bermain lumpur. Ketua. Bukankah itu Nyonya? Dia sebenarnya menikah sebagai pengganti. Keluarga Su berani menipu keluarga Kiku. Jiao Jiao Sumo ini adalah orang bodoh. Keluarga Qi juga merupakan keluarga terkemuka. Mereka tidak akan ketahuankan. Apa masalah besarnya? Tuan muda tertua keluarga Qi itu dalam keadaan vegetatif. Dia sudah terbaring di tempat tidur selama 3 tahun. Dia mungkin akan mati dalam beberapa hari lagi. Sudah cukup baik ada yang menikahinya. Bahkan jika mereka tahu apa yang bisa mereka lakukan. Orang bodoh ini dan orang vegetatif.
Mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Sumo. Setelah kamu menikah dengan keluarga Qi, kamu memang hidup dengan baik. Pakaian-pakaian ini semuanya adalah koleksi baru musim ini. Tapi untuk orang bodoh sepertimu memakainya, itu benar-benar membuang-buang barang bagus. Sumo. Semua yang kamu miliki hari ini sepenuhnya karena aku. Bukankah seharusnya kamu berlutut di hadapanku dan bersujud untuk menunjukkan rasa terima kasihmu? Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Orang bodoh ini cukup galak. Kamu benar-benar sudah berani. Kamu berani melawanku. Akan kuberitahu Sumo. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menikah dengan keluarga Qi, kamu bisa terbang ke dahan dan menjadi burung finik. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Pacarku adalah putra ketua asosiasi keramik Jiangcheng, Su Rufeng. Dia kuat dan gagah. Aku tidak tahu berapa kali lebih kuat dia daripada si lumpuhmu yang sudah mati itu. Dalam hidup ini, kamu ditakdirkan untuk diinjak-injak di bawah kakiku. Gelang ini bagus. Cukup cocok dengan pakaianku. Lepaskan gelang itu dan berikan padaku. Ini gelangku. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Apa milikmu? Apa berikan padaku? Pergi sana. Istri ketua sedang diganggu. Apakah kamu tidak akan memeriksanya? Dia hanya seorang penipu. Apa hubungannya itu denganku? Ketua melakukan ini. Mungkin sedikit tidak pantas menurutmu. Sekretaris Y. Apakah pekerjaanmu sudah selesai? Kau terlihat sedikit menganggur. Apa kau mau aku mengatur lebih banyak pekerjaan untukmu? Tidak. Aku akan pergi menyibukkan diri. Kakak Rufeng untuk orang bodoh seperti ini. Kau harus melatihnya seperti anjing. Hanya dengan melatihnya dia akan patuh. Bagaimana kalau aku tunjukkan padamu cara melatihnya? Baiklah sayang. Kamu harus menunjukkannya padaku dengan baik. Bagaimana cara menjinakkan orang bodoh? Mungkin aku masih akan menemukan gunanya nanti. Kau mau makan kue ya? Kemari. Datanglah seperti anjing. Jilat kunyah. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu merasakan lagi rasa tusukan jarum. Ekspresi macam apa itu? Kau benar-benar berani melototiku kau. Su Jiao, aku sudah lama menoleransimu. Sumo, kau benar-benar berani memukulku. Kamu sudah membuliku selama bertahun-tahun. Bukankah seharusnya aku memukulmu? Jiao. Bukankah dia orang bodoh? Mengapa dia tidak terlihat seperti itu? Mungkinkah keluarga Qi menyembuhkan penyakit mentalmu? Penyakit mental. Sebelum kakek meninggal, dia secara khusus menginstruksikanku, tepatnya untuk menjaga dari monster sepertimu. Aku tidak menyangka. Selama bertahun-tahun ini, kamu belum menemukan apa-apa sama sekali. Su Jiao, menurutku otakmu seharusnya benar-benar diperiksa di rumah sakit. Sumo. Karena kita sudah jujur hari ini. Mari kita benar-benar tulus dalam kejujuran kita. Bukankah kamu selalu suka membuliku? Aku ingat suatu kali, kamu menaruh serangga di mangkukku. Berpikir aku tidak akan melihatnya, tapi sebenarnya aku melihat semuanya. Tebak di mana serangga itu berakhir? Di mana kau meletakkannya? Aku menaruhnya di bubur kelapa favoritmu. Hari itu, kamu tampak cukup senang meminumnya. Sumo, kau benar-benar berani mempermainkanku. Kau. Kakak Rufeng cepat bantu aku memberinya pelajaran. Sumo. Kamu berani memukul seseorang yang milikku Su Rufeng. Aku pikir kamu mencari mati. Aku. Kurasa kau mencari mati. Siapa kamu? Beraninya kamu menyentuhku. Aku tahu. Sumo ini tidak mungkin kau diam-diam. Di belakang keluarga Qi di luar, memelihara gigolo kan? Seorang gigolo. Kamu berbicara dengannya. Benar, orang-orang sepertinya jelas tidak kompeten. Hanya pria yang hidup dari wanita. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin kau begitu mudah setuju untuk menikah ke keluarga Qi waktu itu? Jadi kau sudah merencanakan semuanya untuk menikah ke keluarga Qi sejak awal. Dan kemudian menggunakan uang keluarga Qi untuk memelihara pria liar di luar. Su Jiao, izinkan saya mengingatkan Anda lagi. Sebaiknya kamu bicara lebih sedikit. Kau ini apa? Untuk membuatku diam. Keahlianmu menggoda pria. Apakah kau mempelajarinya dari ibumu? Kau dan ibumu benar-benar satu murahan satu jelang. Benar-benar ibu dan anak. Diam.
Jangan berani-beraninya menghina ibuku. Menghina kata mana yang salah ku ucapkan. Ibumu hanyalah seorang simpanan. Dan kau hanyalah anak haram yang tidak bisa melihat terang hari. Aku sudah bilang padamu untuk diam. Jika bukan, karena pria itu saat itu yang menipu ibuku, mengaku dia lajang. Bagaimana lagi ibuku bisa dipaksa menjadi simpanan? Jika kakak tidak membawaku kembali ke keluarga Su, apa menurutmu aku akan mau? Bagus, sangat bagus. Kau anak haram. Setelah menikahi orang tidak berguna. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Apakah wanitaku adalah seseorang yang bisa kau pukul begitu saja? Apa yang kau lakukan, lepaskan aku, kakak Rufeng. Aku sudah terlalu lama menahanmu. Seseorang yang datang dari entah mana. Seekor bajingan liar. Berani bertingkah sombong di depanku. Berlututlah sekarang juga. Dan minta maaf padaku dan kekasihku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menghilang dari Jiangchen. Membuatku menghilang dari Jiangchen. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang berani berbicara padaku seperti itu. Gigolo, biar ku beritahu aku. Adalah putra dari Jiangchen, ketua asosiasi keramik, dan juga pewaris masa depan bisnis keramik. Hari ini ketua adalah anggota keluarga Su. Aku menyarankanmu untuk segera meminta maaf padaku, kalau tidak aku akan membuatmu dan jalang ini menghilang. Kau pikir kau orang penting? Jadi kau hanya dari keluarga Su. Aku ingat keluarga Su. Kebanyakan adalah cendekiawan. Kapan mereka membesarkan berandal sepertimu? Kamu mencari mati. Kakak Rufan, kau baik-baik saja. Seseorang. Pukuli kedua orang ini. Sampai mati dengan tongkat. Kamu membuat masalah lagi untukku. Ayah, kamu akhirnya di sini. Gigolo ini sedang membuat masalah di pameran keluarga kita. Cepat suruh seseorang memberinya pelajaran. Ya ketua Su. Dan jalang ini. Dia yang menghasut semuanya hari ini. Kau sama sekali tidak bisa melepaskannya. Ketua Ki. Ayah, apa yang kamu lakukan? Dia hanya seorang gigolo. Bocah siapa yang kamu sebut gigolo? Kamu bajingan keluarga Su kita. Akan dihancurkan olehmu cepat atau lambat. Ketua Ki, salahku tak membesarkan putraku. Karena membesarkan bajingan seperti itu. Berlututlah dan minta maaf kepada Ketua Ki. Ayah, dia memukulku. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Bodoh, apakah kamu tahu siapa dia? Dia tuan muda tertua keluarga Ki terkaya Jiangchen. Satu kata darinya bisa membuat keluarga Su kita lenyap dari Jiangchen. Tahukah kamu seberapa besar masalah yang telah kamu sebabkan? Dia adalah tuan muda tertua keluarga Ki. Bagaimana mungkin? Tuan muda tertua keluarga Ki. Bukankah dia dikatakan sayuran setengah mati? Bagaimana dia bisa ada di sini? Su Jiao, jangan bilang kamu baru tahu sekarang. Kalau tuan muda tertua keluarga Ki sudah bangun. Berita yang kamu tahu agak terlambat, bukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Ketua Su. Aku awalnya datang ke sini hari ini bersama istriku. Dengan senang hati menghadiri pameran. Aku tidak menyangka keluarga Sumu menjamu tamu seperti ini. Sepertinya lokasi tempat ini harus diubah mulai sekarang. Ketua Ki, tolong berbaik hati dan biarkan saya lolos. Keluarga Su kami tidak mudah mencapai posisinya saat ini. Bagaimana kalau begini? Setelah saya kembali, saya akan segera mencoret anak durhaka ini dari silsilah keluarga Su kami. Ayah, tolong jangan. Ayah, jangan mencoret saya dari keluarga Su. Saya salah, Ketua Ki. Tolong maafkan saya. Ampuni saya. Diam, apa gunanya kamu? Siapa tahu suatu hari nanti kamu mungkin akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi saya. Penjaga, seret dia keluar. Ketua Ki, apakah Anda puas dengan penanganan ini? Ketua Ki, saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah Ketua Ki. Kalau tidak, bahkan jika saya punya 100 nyali, saya tidak akan berani. Tolong, maafkan saya kali ini saja. Mengampunimu. Aku baru saja melihatmu memukul dan memaki istriku. Sekarang kau ingin aku melepaskanmu. Itu konyol. Ketua Su, kurasa wanita ini tidak perlu lagi muncul di dunia keramik. Dimengerti, saya akan segera mengusirnya. Ketua Ki, Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Ketua Ki, saya istrimu. Saya adalah yang asli. Nona muda tertua keluarga Su. Tunggu. Ya Ketua Ki, sayalah yang membuatnya menikah menggantikan saya.
Kitalah yang seharusnya bersama. Gelang ini diwariskan kepada menantu perempuan keluarga Ki kami. Kau tidak pantas. Tentang masalah hari ini, terima kasih. Kau bilang kau setuju untuk menikah menggantikannya. Apa sebenarnya niatmu terhadap keluarga Ki kami? Aku benar-benar tidak. Jangan pura-pura bodoh. Siapa orang waras yang mau menikah dengan orang yang vegetatif? Seperti yang dikatakan Su Jiao Jiao. Tujuanmu adalah untuk mencaplok aset keluarga Ki kami. Apakah kau juga memelihara gigolo di luar? Aku benar-benar tidak. Lepaskan. Luka-lukamu. Saat itu, Su Jiao Jiao memaksaku menikah menggantikannya. Aku tidak setuju. Dia dan ibunya menusukku dengan jarum baja. Aku akui awalnya. Aku tahu kamu adalah orang yang vegetatif. Dan aku menyimpan secerca harapan. Ingin mendapatkan beberapa aset melalui dirimu. Tapi Nyonya Besar terlalu baik padaku. Sepanjang hidupku, tidak ada seorang pun yang pernah sebaik ini padaku. Jadi aku berpikir, aku akan merawatmu dengan baik untuk membalas kebaikannya. Jika kamu masih tidak percaya padaku, kalau begitu mari kita bercerai. Apa? Apa kau mau mengambil kompensasi cerai dan pergi sekarang? Jadi di hatimu, aku sudah tidak berharga ini. Baiklah, kalau begitu, aku pergi. Jauh-jauh ini sudah sangat larut. Kau mau kemana? Xiao Chan? Ada apa? Apakah kamu membuat Jauh-jauh marah? Ibu jangan. Nyonya Besar tentang masalah ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Kicin. Ini semua salahku. Jauh-jauh aku tidak mengerti. Apa yang kau katakan? Nyonya Besar. Sebenarnya aku bukan Su Jiao Jiao. Aku adalah Sumo. Aku datang ke sini untuk menikah menggantikan Su Jiao Jiao. Maaf, aku benar-benar tidak bermaksud menipumu. Nah, aku tidak pernah peduli dengan identitasmu. Aku menyukaimu sebagai pribadi. Aku hanya mengakui kau sebagai menantuku. Jika kau pergi, Xiao Chen kita harus tetap melajang seumur hidupnya. Ibu, Diam, tanyakan hatimu. Jika kau tidak memiliki Momo di hatimu, waktu itu, apakah kau akan bersedia untuk mengenakan gelang pusaka keluarga di tangannya? Jika Momo pergi hari ini, The film was maka kau akan translated menyesalinya. and narrated Aku. by M Media. Apa aku? Jangan hanya berdiri di sana. Cepat-cepat bawa dia kembali ke kamarnya. Cepat pergi istirahat. ayo pergi. Tapi, cepat kembali dan minta maaf dengan benar cepat. Itu, aku bisa menunggu sampai besok. Saat Nyonya Besar belum bangun. Untuk pergi. Tanpa izinku. Kau tidak diizinkan pergi kemanapun. Kamu, Kenapa kau masih berdiri di sini? Apa kau tidak masuk untuk tidur? datang. Ibu, apa kau mencariku? Momo. Aku baru-baru ini mendengar bahwa toko keramik Fuxiang sedang melalang sebuah karya oleh Guru Nian. Aku ingat kamu sepertinya sangat menyukai karya-karya Guru Nian. Xiao Chen hari ini bebas. Biarkan dia menemanimu. Tidak perlu ibu. Apa yang perlu dipermalukan? Kamu menikah ke keluarga Ki kami. Xiao Chen terbaring sakit selama 3 tahun dan masih terbangun. Ini benar-benar keajaiban medis. Jangan sebutkan beberapa ratus juta. Bahkan jika kamu menginginkan hak warisan keluarga Ki kami, ibu bahkan tidak akan berkedip. Ibu, kamu benar-benar terlalu baik padaku. Kamu adalah harta keluarga Ki kami. Keluarga Ki hanya punya satu pewaris laki-laki 10 generasi. Aku yakin kamu pasti bisa mematahkan kutukan ini. Kamu dan Xiao Chan berusahalah sedikit. Dan kemudian untuk keluarga Ki kami, tambahkan beberapa putri kecil lagi. Ibu, kenapa hanya perempuan? Anak perempuan itu baik. Bagaimana bisa kamu punya anak laki-laki yang sepertimu? Seperti labu yang diam. Ibu tidak suka labu yang diam. Ibu hanya suka Momo yang seperti ini. Gadis yang lincah dan baik hati. Benar kan Momo? Ibu. Tentang punya bayi. Momo dan aku akan berusaha keras. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Anak ini akhirnya sadar.
Lepaskan aku. Norasu. Kita bertemu lagi. Kau. Aku mengerti. Itu kamu dan Su Jiao yang bersekongkol untuk mengatur ini. Norasu. Untuk membawamu ke sini, aku menghabiskan 2 juta. Kau sebaiknya tampil bagus hari ini mengerti. Jangan sentuh aku memperingatkanmu. Sebaiknya kau lepaskan aku. Melepaskanmu begitu kau masuk ke kamarku. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Jangan khawatir. Setelah aku bersenang-senang, aku pasti akan melepaskanmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bodoh. Pergi dan layani tuan muda mau dengan baik. Masih mencoba menemukan ibumu melalui kompetisi. Mimpi saja. Su Jiao, apa yang sedang kau coba lakukan? Hentikan. Su Jiao, apakah kamu gila? Hentikan di mana Sumo? Apa yang kau lakukan padanya? Benar-benar banyak orang ikut campur. Di sekitar Sumo. Kamu ingin menemukannya. Kalau begitu cari tahu sendiri. Gawat. Mungkinkah dia? Berhenti. Kenapa kau lagi pergi sana? Apakah ruangan pribadi ini tempat yang bisa kau masuki begitu saja? Apakah Sumo dibawa oleh kalian semua? Lepaskan dia segera. Kami tidak menyentuhnya. Dia masuk sendiri. Berhenti bicara omong kosong padaku. Apa kau tahu siapa dia? Dia adalah istri Qichen, orang terkaya di Jiangchen. Lepaskan dia segera. Siapa yang kau coba bohongi? Istri orang terkaya akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini. Dia wanitamu kan? Bos kami menyukainya. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas nasib burukmu. Keluar. Kau menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Ketua. Itu sepertinya Tuan Muda Xiao. Hentikan. Ketua Kisumo ada di dalam. Cepat selamatkan dia. Apa yang kamu katakan? Berhenti. Ruangan pribadi ini adalah wilayah bosku. Kau ini makhluk macam apa? Dan kau berani menerobos masuk. Mereka berdua terlibat. Katakan padaku di mana Momo. Lepaskan aku. Kau berani menggigitku. Dasar jalang busuk, kau berani menggigitku. Tak ada yang selamatkanmu meski kau berteriak keras. Lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan aku. Hentikan. Sepupu. Momo, kamu baik-baik saja. Mochu. Beraninya kamu. Kamu bahkan berani menyentuh wanitaku. Wanitamu. Mungkinkah dia? Sepupu, aku tahu aku salah. Aku tidak tahu dia adalah istri sepupu. Tidakkah kamu tahu, Mochu? Kecelakaan mobilku itu juga dirancang olehmu, bukan? Aku. Jangan kira aku tidak tahu. Jika bukan demi ibuku, kamu tidak akan bisa tinggal di Jiangchen sama The film sekali. was translated Sekarang, and kamu narrated benar-benar by berani M mengarahkan Media. pandanganmu pada istriku. Mochu. Tunggu saja, aku sekretaris Ye. Ya. Tangkap dia. Serahkan dia kepada ibuku untuk ditindak. Ya, bangunlah. Tolong lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Momo, ayo pulang. Tidak, aku belum menemukannya. Informasi ibuku. Aku harus pergi mencarinya. Nyonya Qi, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Anda. Nyonya Qi. Bagaimana Anda memiliki kalung ini? Kalung ini ditinggalkan ibuku untukku. Ada apa? Tidak apa-apa. Omong-omong, Tuan Muda Xiao. Apa kompetisinya sudah dimulai? Aku masih harus bergegas untuk berpartisipasi. Nyonya Qi, karya Anda sudah dirusak oleh Sujeya Ujil. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini semua salahku. Karena mudah percaya kata-kata Su Jiao. Bagaimana aku bisa sebodoh ini? Sekarang bahkan harapan terakhir pun sirna. Ini semua salahku. Momo. Sebenarnya bahkan jika kamu berpartisipasi, kamu belum tentu menemukan ibumu. Apa maksudmu? Sebenarnya pabrik anggur Rumen adalah milik ibuku. Kompetisi desain ini juga diadakan untukmu.
Menurut penyelidikanku, terhadap semua peserta, tidak ada informasi tentang ibumu sama sekali. Tapi ibuku bilang dia ada di Jiangcheng. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sana? Mungkinkah itu? Momo, Mungkinkah ibuku sudah meninggal? Momo tenanglah. Ibumu pasti akan ada di sana. Menunggumu di sana. Percayalah padaku, aku pasti akan membantumu menemukannya. Ya, ibuku pasti ada di sana. Ibuku pasti ada di sana. Dia masih menungguku. Masih menungguku. Ketua Qi. Tunggu sebentar. Ada sesuatu yang perlu saya katakan kepada Anda. Tuan Muda Xiao, ada yang bisa saya bantu? Ketua Qi, menurutku, Ibu Nyonya Qi seharusnya sudah meninggal dunia. Apa yang kamu katakan? Tuan Muda Xiao, jelaskan dirimu dengan jelas. Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa Ibu Momo sudah meninggal? Ketua Qi, Anda mungkin tidak tahu kan? Kalung yang dikenakan Nyonya Qi sebenarnya adalah yang lain. Ada di studio majikan saya. Apa maksudmu? Kalung yang satunya lagi milik majikan saya. Jadi Nyonya Qi adalah putri majikan saya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu yang Momo cari selama ini ternyata adalah Guru Nian. Majikan saya meninggal tahun lalu. Saya rasa masalah ini akan menjadi pukulan berat bagi Nyonya Qi. Tuan Qi, Anda sebaiknya memikirkan bagaimana cara memberitahu Nyonya Qi. Aku tidak menyangka Sumo memiliki latar belakang seperti itu. Sepertinya surga masih mau membantuku. Tuan Muda mau sadari situasinya. Jika kau masih punya kekuatan, maka berdoalah agar Nyonya besar tidak terlalu keras padamu. Siapa kau berani memberitahuku apa yang harus kulakukan? Cepat lepaskan aku. Kau. Kitchen, aku pasti akan membunuhmu. Siapa itu? Tuan Muda mau kita bertemu lagi. Dasar wanita jahat. Kau sengaja mempermainkanku kan? Dan kau berani mengantarkan dirimu sendiri ke hadapanku. Cukup berani bukan? Apa kau pikir aku tidak akan berani membunuhmu? Begitu. Tuan Muda mau. Kita sekarang bersatu melawan musuh bersama. Tidakkah kamu ingin balas dendam? Su Jiao, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Kitchen dan Sumo telah mendorong kita ke jalan buntu. Mereka juga tidak akan mudah. Tuan Muda Xiao, karena Anda bersikeras untuk terlibat. Semoga Anda beruntung. Kembalikan kalung itu padaku. Sumpal mulutnya. Begitu aku menemukan Kitchen, aku akan menyiksanya habis-habisan. Hai Su Jiao. Sumo, sudahkah kamu melihat foto-foto yang kukirimkan padamu? Apakah itu terasa familiar? Dari mana kau mendapatkan kalung ini? Tentu saja dari ibumu. Sumo, ibumu ada di tanganku sekarang. Jika kamu tidak ingin dia mati, maka datanglah ke sini segera. Mari kita bicara baik-baik. Ingat, jangan membawa siapapun. Su Jiao, kamu halo. Ibu. Ibu, jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Ibu. Terima kasih kakak sudah menyelamatkanku. Su Jiao. Itu kau. Di mana ibuku? Di mana kau menyembunyikan ibuku? Cepat lepaskan dia.
Ibumu sudah lama meninggal. Dia benar-benar mati. Kamu menipuku lagi menipuku, dasar bodoh. Ibumu meninggal setahun yang lalu. Namun, aku bisa dengan cepat mengirimmu untuk bersatu kembali dengan ibumu. Kakak ipar, katakan padaku seberapa jauh sepupuku akan bertindak untukmu. Sampai sejauh mana? Tangkap dia. Cepat. Lepaskan aku. Ibu Momo sudah meninggal. Bagaimana kita harus memberitahu Momo tentang ini? Untuk meminimalkan kerugian baginya. Sepupu aku akan memberimu kabar baik. Kakak ipar ada di tanganku. Apa? Sepupu, aku tidak menyangka kau benar-benar datang. Sepertinya posisi kakak ipar di hatimu masih cukup tinggi. Bicaralah. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memuaskanmu dengan apapun. Sepupu, apa kau tahu apa yang paling kubenci darimu? Itu tatapanmu itu. Sikap merendahkan dan sombong itu. Akan ku beritahu. Waktu telah berubah. Sekarang nyawa kakak ipar ada di tanganku. Bukankah kau seharusnya mengubah sikapmu saat berbicara denganku? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kau ingin bernegosiasi ya? Baiklah, kalau begitu berlututlah di hadapanku. Bersikaplah baik Ketua Ki. Anda harus patuh menuruti. Kalau tidak wajah wanita ini tidak akan terselamatkan. Aku tidak pernah berpikir aku Mochu akan mengalami hari ini. Untuk membuat Qi Chen yang sombong berlutut. Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. The film was translated and narrated Baiklah by Tuan Muda Mo. M-Media. Bisnis utama itu penting. Ya bisnis utama itu penting. Sepupu bangunlah. Sepupu. Selama kau menandatangani ini, kontrak pengalihan aset, aku akan melepaskannya. Semua dendam masa lalu kita akan terhapus bersih. Aku bahkan bisa membiarkan kalian berdua suami istri hidup bahagia selamanya bersama. Bagaimana? Ketua Ki Anda sebaiknya cepat. Kalau tidak lehernya akan berdarah. Aku akan memberimu 1 menit. Apa kau mau uang? Atau kau mau orangnya? Baiklah, aku akan menandatangani. Jangan tanda tangan. Aku tidak pantas kau melakukan ini untukku. Lagi pula meskipun kau tanda tangan, mereka juga tidak akan melepaskanmu. Cepat dan pergi. Jangan pedulikan aku. Hari ini tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi. Tuan Muda Mo, wanita ini terlalu menghalangi. Mari kita singkirkan dia dulu. Berhenti. Tangkap mereka. Qi Chen, beraninya kau berkomplot melawanku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Seret kedua jalang ini ke gurun untuk menanam pohon. Membalasnya seumur hidup. Kau. Bawa dia pergi, lepaskan aku. Syukurlah kau baik-baik saja. Apa kita melupakan seseorang? Tuan Muda Xiao. Nenek aku sudah membawa Momo untuk menemuimu. Halo Nenek. Duduklah. Nenek, ini hadiah untukmu. Ini semua kesukaanmu. Ini semua mungkin disiapkan oleh ibumu, bukan? Sumo. Ini pertama kalinya kau bertemu denganku. Tentu kau sudah menyiapkan sesuatu untukku, bukan? Nenekku dengar nenek suka mencicipi teh. Jadi aku menggunakan keramik untuk membuatkan nenek 1 set teh. Kuharap nenek juga menyukainya. Perangkat tehnya semua dari tanah liat sisa. Samba macam apa ini? The film was translated Isu mau and tujuku pasti narrated sudah. by M-Media.
Memberimu banyak uang kan? Mengambil uang keluarga Ki. Dan kau bahkan tidak membeli hadiah yang layak. Apa maksudmu? Apa kau mencoba membodohi wanita tua ini? Nenek, bukan itu maksudku aku. Apa sebenarnya maksudmu? Nenek. Uang Momo semuanya dia dapatkan sendiri. Kenapa kau begitu keras padanya? Lagi pula satpah ini dibuat sendiri oleh Momo. Dia hanya ingin menunjukkan baktinya. Kau tidak bisa sekasar itu padanya. Xiao Chen, kamu benar-benar menikahi istri dan melupakan nenekmu. Baru beberapa hari kau menikah, dan kau sudah membela istrimu. Jangan lupakan bahwa margamu adalah Ki. Xiao Chen, ku dengar Somo adalah anak haram. Dengan latar belakang seperti itu, apakah dia pantas? Keluarga Ki kami adalah yang terkaya di Jiancheng. Jika kau menikahi anak haram, di mana reputasi keluarga kita akan ditempatkan? Kau benar-benar akan membuatku marah sampai mati. Nenek, di dunia ini, tidak semua orang bisa memilih kelahirannya. Terlebih lagi Ibu Momo adalah korban penipuan. Kau tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata anak haram. Sikap macam apa yang kau gunakan untuk berbicara dengan nenek? Apa kau mencoba membuatku marah sampai mati? Nenek, aku tidak bisa memilih kelahiranku. Aku juga tahu bahwa Xiao Chen dan aku terpisah oleh ribuan gunung dan sungai. Tapi tolong percayalah padaku. Aku akan bekerja keras. Aku akan bekerja keras agar bisa berdiri di sisinya. Aku juga akan membantunya atasi kesulitannya. Somo, aku bertanya padamu. Pekerjaan macam apa yang kau lakukan sekarang? Aku seorang seniman tembikar. Seorang seniman keramik. Pekerjaan layak macam apa itu? Bukankah Xiao Chen masih harus menafkahimu? Tidak mungkin. Wanita ini milik Xiao Chen. Dari setiap aspek, dia bersamamu, bukan pasangan yang serasi. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Nenek kita sudah menjadi keluarga terkaya di Jiancheng. Jika kita mengikuti syaratmu, tidak akan ada seorang pun di seluruh Jiancheng yang memenuhi standar untuk keluarga Ki kita. Apa maksudmu tidak ada siapa-siapa? Bukankah ada Yu Yue? Keluarga Yin adalah keluarga paling terkemuka kedua di Jiancheng. Yu Yu adalah satu-satunya putri keluarga Yin. Kalian berdua tumbuh bersama. Kekasih masa kecil. Kalau menikah-nikahi wanita pantas sepertinya. Yu Yue baru saja kembali ke negara ini. Aku sudah mengatur agar dia datang hari ini. Kalian berdua harus bertemu. Nenek, tidak mungkin antara aku dan si Yue. Tolong jangan mengurusi ini lagi. Sudah larut. Aku akan membawa Momo dan pergi duluan. Tahu. Xiao Chen berhenti di situ. Kakak Xiao Chen, lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Kakak Xiao Chen, bulan depan aku ada gala amal. Maukah kamu menemaniku? Ya. Yue, kau di sini, lihatlah mereka berdua berdiri bersama. Betapa serasinya mereka. Si Yue, lepaskan aku. Kakak Xiao Chen, kenapa kamu bisa begitu kasar padaku? Si Yue, aku sudah menikah sekarang. Tolong jangan lakukan ini lagi di masa depan. Kamu benar-benar sudah menikah? Benar sekali. Dia istriku. Nenek, siapa dia? Dia hanya seorang anak haram. Mana mungkin wanita muda dari keluarga terhormat sepertimu mungkin mengenal orang seperti dia. Anak haram. Kakak Xiao Chen, kamu tidak ditipu untuk menikah dengannya kan? Ibunya adalah simpanan orang lain. Kamu juga tidak ditipu olehnya kan? Si Yue, aku melarangmu bicara omong kosong. Kakak Xiao Chen, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana aku berbicara omong kosong? Nona Yin, kau tidak mengenalku sebelumnya. Namun kau berbicara buruk tentangku. Kurasa apa yang kau lakukan itu adalah perilaku yang cukup tidak sopan. Dan kau dengan santainya menghina ibu orang lain seperti itu. Kurasa didikanmu sebagai wanita muda yang baik-baik juga tidak terlalu bagus. Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Aku akan pergi bersamamu. Kakak Xiao Chen, jangan pergi.
Xiao Chen, jika kau berani pergi kau tidak berbakti. Pergi tunggu aku di mobil dulu. Baiklah, Siyu, kita perlu bicara. kakak Xiao Chen tunggu aku. Siyu, aku sudah menikah. Dan dalam hidup ini aku hanya akan mencintai Sumo. Tidak ada gunanya bagimu mengganggu. Kakak Xiao Chen, karena dia tidak ada di sini. Kalau begitu biarkan aku menemanimu masuk. Lepaskan. Kakak Xiao Chen, kenapa kamu bereaksi begitu keras? Menggandeng lengan ini hanyalah bentuk kesopanan seorang pria. Apakah kamu harus seperti ini? Maaf. Aku memegang kalung yang sangat berharga di tanganku. Aku harus memegangnya dengan kedua tangan. Bukankah sekretaris Yi ada di The sini? film was translated Kamu pegang ini, and aku narrated memberitahumu. by M Media. Jangan kira hanya karena kamu sekretaris pribadi kakak Xiao Chen. Aku tidak akan berani melakukan apapun padamu. Di mataku, kamu tidak lebih dari seorang karyawan biasa. Menaati perkataan tuanmu dengan patuh. Lebih penting dari segalanya. Kakak Xiao Chen sekarang sudah baik-baik saja. Berhenti. Tunjukkan undanganmu. Permisi. Undanganku ada pada suamiku. Bolehkah aku masuk duluan? Bukankah ini Sumo? Yuki lama tidak bertemu. Sumo. Anak haram sepertimu. Kau pikir kau pantas datang ke tempat berkelas tinggi seperti ini? Kau tidak mencoba untuk menyusup masukan. Aku memang diundang. Undanganku ada pada suamiku. Bolehkah aku masuk duluan? Suami baik macam apa yang bisa dinikahi anak haram sepertimu? Jangan coba-coba membodohiku dengan alasan seperti itu. Tidak ada undangan, tidak ada masuk. Keluar. Pemberitahuan itu menyatakan bahwa jika kapasitas tamu belum penuh, masuk diizinkan bahkan tanpa undangan. Ada apa aku tidak boleh masuk? Pemberitahuan ini juga untuk kaum elit kelas atas. Hanya mereka dari kalangan masyarakat kelas atas yang pantas masuk. Anak haram sepertimu yang tidak pantas tampil di depan umum. Kau pikir kau pantas? Pemberitahuan itu tidak menyebutkan batasan masuk berdasarkan identitas. Ini semua adalah batasan pribadimu sendiri, bukan? Yuki, kamu juga hanya orang biasa. Kamu menindas yang lemah dan menjilat yang kaya seperti ini. Bisakah hati nuranimu benar-benar tenang? Apa salahnya menjilat orang kaya? Tidakkah kau dengar orang berusaha naik lebih tinggi? Pelacur rendahan sepertimu, tanpa uang atau status, hanya pantas diinjak-injak di bawah kakiku. Keluar. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Terima kasih. Yuki kan? Sebagai penyambut tamu, Anda seharusnya tidak dengan hormat membawa tamu ke tempat acara. Tapi di sini Anda malah bertengkar dengan tamu dan bahkan mengusir tamu. Saya sangat kecewa pada Anda. Pergi, Anda dipecat. Siapa ini datang kemari dan bicara besar? Kau pikir kau pantas memecatku? Sumo. Orang ini bukanlah aktor yang kau sewakan. Atau dia kekasihmu? Yuki, jaga bicaramu. Hanya kalian berdua sih miskin. Apakah kalian pantas masuk ke tempat ini? Sekarang cepatlah keluar. Hati-hati, aku akan panggil keamanan dan menyuruh mereka mengusir kalian. Keluar. Ada keributan apa ini? Direktur, dua orang ini tidak punya undangan, tapi mereka ingin masuk ke tempat ini. Saya sedang dalam proses mengusir mereka. Ketua Song, mengapa Anda di sini? Anda bahkan tidak memberitahu saya. Song, Ketua Song, Jika saya tidak datang hari ini, saya tidak akan menemukan hal yang keterlaluan seperti ini. Direktur, bagaimana Anda melakukan pekerjaan Anda? Anda malah membiarkan dia menjadi penyambut tamu. Maaf Ketua Song. Ini semua kesalahan saya dalam bekerja. Saya akan memecatnya segera keluar. maaf direktur, saya salah. Bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi? Momo, tolong katakan sesuatu untukku. Jangan jadi pemandangan yang mengganggu di sana, pergi. Saya benar-benar minta maaf, Nona. Hari ini, karena kelalaian kami, pengalaman Anda sangat buruk. Tidak apa-apa Ketua Song. Hari ini aku masih ingin berterima kasih banyak karena telah membantuku. The film was Kalau begitu, translated and bisakah aku masuk narrated sekarang? by M Media. Tentu saja Anda bisa. Saya akan mengantar Anda masuk secara pribadi. Aku tidak menyangka olah pameran lelang dihias begitu indah. Ketua Song, terima kasih sudah membawaku berkunjung. Merupakan kehormatan bagi saya mengenal Nona Su.
Itu aku ingin bertanya. Di mana konter donasi? Ayo pergi. Saya akan mengantar Anda ke Tua Song. Ada masalah di lokasi lelang. Anda harus segera menanganinya. Kalau begitu saya akan pergi ke sana dulu. Tak apa Ketua Song, saya bisa menemukannya sendiri. Halo permisi, apakah ini konter donasi? Ya, barang apa yang ingin Anda sumbangkan? Nona, barang apa yang ingin Anda sumbangkan? Maaf. Aku lupa membawa barangnya, maaf. Sumo, kakak Xiao Chen sudah bersamaku sepanjang waktu. Kamu seharusnya tidak marahkan. Siyo, omong kosong apa yang kau bicarakan. Momo, dengarkan penjelasanku. Keadaannya tidak seperti yang kau kira. Ketua Ki, jadi Anda pergi di tengah jalan tadi. Hanya untuk menjemputnya. Apakah Anda harus menyembunyikannya dariku? Apakah Anda menyiratkan aku akan picik? Aku kebetulan bertemu dengannya. Kakak Xiao Chen, jadi kamu tadi di tempat parkir, menungguku sepanjang waktu, dan bahkan meminta sekretaris menyiapkan hadiah untukku. Apakah kamu punya kejutan untukku? Yen Siyue, berhentilah main-main. Momo, jangan dengarkan omong kosongnya. Ketua Ki, apa yang Anda lakukan? Apapun yang Anda katakan, aku tidak tertarik. Dan aku tidak mau. Momo, Lepaskan aku. Kakak Xiao Chen. Yen Siyue, sebenarnya apa yang kau inginkan? Kakak Xiao Chen, kamu tidak pernah kasar padaku sebelumnya. Sekarang kamu kasar padaku karena Sumo ini. Lihat apa yang baru saja dia katakan. Jelas dia tidak memiliki kamu di hatinya. Kenapa kamu masih begitu baik padanya? Siapa yang kubaikin itu urusanku. Yen Siyue, jika kamu terus bersikap tidak masuk akal, aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan melakukan sesuatu yang mengerikan padamu. Kakak Xiao Chen. Sekretaris Ye, Ya, pergi daftar di kantor pendaftaran. Ini semua karena Sumo ini. Jeti yang ingin kamu sumbangkan adalah barang rongsokan ini. Kalau begitu aku akan memuaskanmu. Dasar babi bau. Anda membawaku ke lelang. Dan Anda membawa wanita lain juga. Anda membuatku marah. Nona Su, Anda baik-baik saja. Maaf. Aku menabrakmu. Nona Su, Anda terburu-buru mau kemana? Aku ada urusan lain. Aku mungkin tidak bisa menghadiri lelang. Sayang sekali. Benarkah? Saya akan mengantar Nona Su keluar. Baiklah, Ikut saya. Apa yang kamu lakukan, lepaskan. Ketua Song bantu aku menghentikannya. Sumo, kenapa kamu lari? Aku tidak akan memakanmu. Ketua Ki, apakah ini cara Anda memperlakukan wanita? Anda terlalu tidak sopan. Songjing, kamu benar-benar suka ikut campur seperti biasa. Minggir. Ketua Ki, Nona Su ini adalah teman saya. Tentu saja saya tidak bisa diam saja melihat dia diintimidasi. Silakan pergi. Teman. Omo, kamu benar-benar populer. Kamu cepat sekali punya teman. Dengan siapa aku berteman bukan urusanmu. Anda harus pergi mencari siwa Anda. Sumo, kemarilah. Lepaskan tangannya. Dia adalah istriku. Kamu yang seharusnya melepaskan. Istri. Nona Su, Anda sudah menikah. Benar, Songjing. Dia adalah istriku. Aku sarankan kamu urus urusanmu sendiri mulai sekarang. Berhenti di situ. Apa, Songjing? Apa kamu akan ikut campur dalam urusan keluargaku? Nona Su, jika pria ini mengganggu Anda harus memberitahu saya baiklah. Ketua Song, aku... Songjing. Aku sarankan kamu urus urusanmu sendiri mulai sekarang. Jangan paksa aku bertindak melawan keluarga Songmu. Ketua Song jelas membantuku. Mengapa Anda memperlakukannya seperti itu? Momo, sudah berapa lama kamu mengenalnya? Dan kamu sudah begitu bersemangat untuk membelanya. Songjing bukan orang baik. Jauhi dia mulai sekarang. Ketua Ki, Anda membawaku ke lelang. Di tengah jalan Anda lari mencari Yen Sihue. Sekarang, aku ingin pergi, tapi Anda menghentikanku.
Aku akhirnya punya teman. Dan Anda buru-buru keluar untuk merusaknya lagi bagiku. Ketua Ki sebenarnya, apa yang Anda inginkan? Kamu akan tahu sebentar lagi. Pertama ikut aku ke pelelangan. Aku tidak akan pergi. Anda harus pergi mencari Yin Xiu Anda. Aku pergi. Baiklah. Jangan marah lagi. Sungguh tidak ada apa-apa antara Yin Xiu dan aku. Percayalah padaku ya. The film Aku was tidak bilang, translated aku tidak percaya and padamu. narrated by Kalau M. begitu Media. patuhlah ikut aku ke pelelangan. Ayo pergi. Tapi, aku tak mendaftarkan barang lelang, jadi tak ada gunanya pergi. Mungkin di pelelangan. Mungkin ada beberapa kejutan tak terduga. Ayo pergi. Ketua Ki. Ini pasti Nyonya Ki kan? Memang melihat adalah percaya. Tidak heran Ketua Ki menyukainya. Wajah kecil itu sungguh cantik. Nona Subarang bagus apa yang sudah kamu siapkan untuk ikut lelang? Kenapa tidak kamu keluarkan dulu dan biarkan aku melihatnya? Bagikan dengan kami. Apa sebenarnya yang Ki Chen rencanakan? Aku sama sekali belum mendonasikan apapun. Barang-barang yang disumbangkan harus dirahasiakan sebelum pelelangan. Aku sarankan kamu tidak bertanya sembarangan. Kakak Xiao Chen melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Latar belakangnya sudah tidak baik. Bagaimana jika dia membawa barang murahan? Bukankah itu akan mempermalukan keluarga Ki? Ya, Ketua Ki lelang ini dihadiri oleh semua keluarga kaya dan bangsawan Jiangcheng. Nyonya Ki ini mungkin baru pertama kali menghadiri acara sebesar ini kan? Tentu saja kita harus mengingatkannya. Kalau dia karena ketidaktahuan melakukan sesuatu yang tidak sopan, lebih baik diperbaiki sebelumnya, agar keluarga Ki tidak kehilangan muka. Urusan keluarga Ki kami tidak memerlukan perhatianmu. Momo ayo pergi. Ketua ini benar-benar ada-ada saja. Mengabaikan wanita terhormat seperti Nona Yin. Dan bersikeras mencari wanita yang seperti itu. Wanita rendahan dan tidak pantas. Sepertinya Nyonya Ki ini dalam hal merayu pria sangat mahir. Keahlian macam apa itu merayu pria? Dia akan dipermalukan cepat atau lambat. Kakak Xiao Chen cepat atau lambat akan menyadari bahwa hanya aku yang paling cocok dengannya. Terima kasih semuanya atas kehadiran Anda. Di acara ini yang diselenggarakan oleh Tuan Desan adalah lelang amal. Hasil dari lelang ini semuanya akan digunakan untuk anak-anak gunung dalam kegiatan persiapan makanan bergizi. Terima kasih sekali lagi atas sumbangan Anda untuk lelang ini. Pertama mari kita lihat barang pertama yang akan dilelang. Ini disumbangkan oleh Nona Yin Xiu kita. Semuanya silakan lihat gelang giok bertatahkan emas ini. Ini adalah karya terbaru dari desainer perhiasan, Nona Miki yang saat ini sangat dikari. Harga awal penawaran adalah 5 juta. Penawaran dimulai sekarang. 6 juta. 65 juta. 7 juta. Apa sebenarnya yang Ki Chen rencanakan? Tapi aku tidak mendonasikan apapun. Apa yang kamu cari? Tasku hilang dan di dalamnya ada. Sudahlah, aku akan mencarinya sendiri. Duduklah. Itu hanya tas, aku akan membelikanmu 10 saat kita kembali. Pelelangan belum selesai, duduklah dengan tenang. Tapi aku benar-benar tidak mendonasikan barang lelang. Apakah ini tidak apa-apa? Aku sangat malu. Aku sebaiknya pergi saja. Tunggu saja dan lihat. 9 juta sekali. 9 juta 2 kali. 9 juta 3 kali. Terjual, selamat kepada wanita ini atas kemenangannya. Selanjutnya mari kita lihat barang kedua yang akan dilelang. Barang kedua ini disumbangkan oleh istri ketua Ki kita, Nona Sumo. Aku tidak mendonasikan apapun. Bukankah sudah kubilang, akan ada kejutan nanti. Yang disumbangkan Nona Sumo adalah sebuah cangkir keramik buatan tangannya. Aku tidak mendonasikannya. Bagaimana bisa sampai di sana? Nyonya Ki untuk lelang amal ini secara pribadi membuat barang untuk dilelang. Kebaikan seperti itu sungguh menyentuh. Terima kasih Nyonya Ki. Baiklah, mari kita lanjutkan lelangnya.
Harga alang untuk cangkir keramik ini adalah 50 yuan. 50 yuan. Beraninya mereka membawa rongsokan ke lelang. Kudengar Nyonya Ki ini berasal dari latar belakang yang rendah. Dia anak haram. Keluarga kita takut dia akan mempermalukan mereka. Jadi mereka tidak pernah berani membiarkannya menunjukkan wajahnya. Tidak heran. Orang ini sama sekali tidak pantas ditampilkan. Barang bagus apa yang mungkin bisa dia sumbangkan? Dia benar-benar mempermalukan keluarga Ki. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya jelas mendaftarkan kalung itu atas nama Nyonya. Saya akan segera memeriksanya. Memalukan sekali. Kalau aku sudah lama aku ingin menghilang dari muka bumi. Benar kan? Bagaimana bisa ketua Ki menikahi wanita seperti ini? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Maaf, ini semua salahku karena membuatmu kehilangan muka. Aku sebaiknya pergi saja. Semua barang lelangmu belum ada yang menawar. Mau buru-buru kemana? Apakah kamu merasa barang yang kamu sumbangkan memalukan? Dan takut kehilangan muka? Nyonya Ki, kami sudah memperingatkanmu sebelumnya. Mengapa ibu masih tidak tahu apa-apa? Ibu terlalu bodoh. Direktur, saya pikir kita harus melewatkan barang lelang ini. Lagi pula tidak ada yang akan menawarnya. Tepat sekali, cepat singkirkan. Ini hanya menurunkan standar lelang. Ini. Siapa bilang tidak ada yang akan menawar? 5 juta. 5 juta Ketua Ki. Anda benar-benar menawar 5 juta. Mengapa Anda tidak mempertimbangkan kembali? Tepat sekali. Untuk barang kaki 5 seperti ini 50 yuan sudah terlalu tinggi nilainya. Barusan gelang giok bertatahkan emas Nona Yen. Memiliki harga awal penawaran hanya 5 juta. Bagaimana mungkin barang kaki 5 seperti ini bisa dibandingkan dengan karya Nona Yen? Ketua Ki benar-benar bodoh. Ki Chen, kamu gila. Aku hanya seorang seniman keramik yang tidak dikenal. Bagaimana mungkin karyaku bernilai 5 juta? Momo, aku tahu seberapa bagus karyamu. Aku sangat jelas tentang itu. Jangan merendahkan dirimu sendiri. Lagi pula di hatiku karyamu jauh melebihi harga ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, istriku Sumo. Meskipun dia belum menjadi seniman keramik terkenal, selama waktu yang kuhabiskan bersamanya siang dan malam, aku telah merasakan dengan dalam gairah dan dedikasinya. Meskipun aku bukan penilai keramik, keluarga Kiku di Jiangcheng memiliki puluhan toko keramik besar dan kecil. Keramik jenis apa yang berharga? Keramik jenis apa yang memiliki potensi apresiasi? Aku sebenarnya tahu sedikit banyak tentang itu. Oleh karena itu aku percaya bahwa karya Sumo seiring waktu pasti akan diakui oleh seluruh dunia. Kakak Xiao Chan, jika karyanya benar-benar memiliki potensi untuk diapresiasi, mengapa harga awalnya hanya 50 yuan? Menurutku kamu jelas-jelas hanya ingin melindunginya. Sebagai suami Momo, adalah benar bagiku untuk melindunginya. Namun penilaian yang kubuat terhadap karya istriku juga objektif. Mengenai mengapa harga The film cadangannya was begitu rendah. translated and narrated by Nona Yin, M Media. aku khawatir kamu lebih paham masalah ini dariku kan? Yin Xiu, Anda di balik ini, bukan? Apa maksudmu aku yang merencanakan ini? Sumo, jangan bicara omong kosong. Nona Yin, aku ingat lelang kita. Saat kita pertama kali bertemu, aku meninggalkan tasku. Apakah Anda yang mengambil tasku dan menyerahkan karyaku? Dan Anda sengaja menurunkan harganya untuk membuatku terlihat buruk di lelang. Berhenti memfitnahku di sini. Bahkan jika aku menjebakmu katamu begitu, apa kamu punya bukti? Anda, lagi pula, cangkir ini, kamu sendiri yang membawanya ke pelelangan. Aku tidak memaksamu. Kamu bersikeras membawa sampah ini ke sini. Dan membuat kakak Xiao Chen terlihat buruk juga. Kakak Xiao Chen, lihat wanita ini bahkan tidak bisa menangani acara semacam ini. Dia sama sekali tidak pantas bersamamu. Jangan melindunginya lagi. Gadis-gadis yang menikah dengan keluarga kaya raya zaman sekarang ini, bukankah mereka hanya suka mempercantik diri dengan pakaian? Tapi pembawaan miskin mereka yang melekat tetap tidak bisa disembunyikan. Mereka masih ingin dibandingkan dengan wanita keluarga terpandang. Itu sungguh konyol. Benar Ketua Ki. Mengenai pekerjaan Nyonya Ki, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Ibu seharusnya tidak terlalu membela orang sendiri dan membuat kami semua menjadi kambing hitam. Karya Ketua Ki dan Nyonya Ki tidak memiliki ketenaran maupun rekomendasi dari seorang ahli. Menurut saya itu tidak memiliki nilai seni. Jika Anda menyukainya, tawar saja dan ambil. Saya khawatir tidak ada orang lain di sini yang akan menawarnya selain Anda. 6 juta.
Saya menawar 6 juta untuk mendapatkan cangkir keramik ini. Ketua Song, Nona Su, kita bertemu lagi. Dia adalah seniman terkenal Ketua Song. Kenapa dia ada di sini? Kudengar dia sekarang adalah konsultan seni Tuan Deson. Mungkinkah dia yang mengorganisir upacara pembukaan ini, Ketua Song? Cangkir keramik ini bukanlah karya guru terkenal manapun. Anda yakin ingin menawar 6 juta? Karena saya bisa menghabiskan 6 juta untuk membelinya. Itu membuktikan nilainya seharga ini, meskipun perancang karya ini tidak terlalu terkenal. Itu tidak berarti keterampilan tembikarnya di bawah standar. Sebaliknya, dari karya ini seseorang sebenarnya bisa melihat bahwa perancang ini memiliki potensi besar untuk menjadi guru desain. Saya percaya bahwa pada waktunya, dia pasti akan menjadi guru desain yang luar biasa. Nona Su, sebenarnya, Tuan Deson sangat tertarik dengan lelang ini. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda. Dia bilang dia sangat menyukai karya Anda. Dia berharap Nona Su bisa melanjutkan tembikarnya. 13 juta. Mengapa kamu juga menaikkan tawaran? Ini karya Sumo. Apakah kamu berencana mengkhianatiku? Pengkhianatan apa? Tuan Dyson sendiri memuji karya itu. Apakah ibu tahu berapa banyak nilainya bisa meningkat? Selama bisa menghasilkan uang, tak peduli siapa yang buat. 14 juta. 15 juta. Kalian semua, Tuan Ki 16 juta Tuan Ki. kakiku lemas ini terlalu menakutkan. Bisakah Anda menemukan cara untuk menghentikannya? Baiklah. Karena kamu tidak mau menawar, aku akan membantumu. 20 juta. 20 juta tawaran pertama. Ada tawaran lagi. 20 juta tawaran kedua. 20 juta tawaran ketiga. Terjual. Selamat Tuan Ki. Menang dapat cangkir keramik buatan tangan. Aku menawarnya karena aku ingin membuatmu senang. Kenapa kamu menangis? Si bodoh ini. Nyonya Ki. Selamat Nyonya. Anda benar-benar membuat sensasi hari ini. Anda tidak hanya mendapatkan apresiasi dari Tuan Deson, dapat harga tertinggi karya hari ini. Saya percaya bahwa mulai sekarang di dunia keramik, Nyonya pasti akan memiliki tempat. Anda terlalu memujiku. Aku akan keluar sebentar, permisi. Ketua Ki, saya menemukan Nona Ye yang diam-diam menukar kalung yang Anda daftarkan. Sudah kuduga di mana dia. Di sini. Aku tetap nona muda tertua keluarga Yin. Kamu membiarkan dua anjing menghalangi jalanku, apa maksudnya itu? Bagaimana jika mereka menggigitku? Si Yue. Jelaskan padaku. Kenapa kamu menukar kalungnya? Kalung apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sekretaris Sir sudah mengetahui semuanya. Petugas pendaftaran di meja registrasi secara spesifik menyebut namamu. Mengatakan kaulah yang atas namaku. Menukar kalung itu. Dan kenapa kamu selalu harus mengganggu Momo? Kakak Xiaojian, aku melakukan semua ini untukmu. Wanita itu Sumo. Bersamamu hanya akan membawakanmu rasa malu. Dia sama sekali tidak pantas bersamamu. Kakak Xiaojian, kita sudah saling mencintai sejak kecil. Bisakah kamu putus dengannya dan bersamaku? Si Yue. Sudah berkali-kali ku bilang, tidak mungkin aku menyukaimu. Dan sudah ku peringatkan. Jangan sentuh Momo lagi. Kalau tidak, aku tidak akan berbelas kasihan. Kakak Xiaojian, sekarang demi wanita itu, kamu akan menghukumku bukan? Momo adalah batasan terakhirku. Dia tidak boleh disentuh. Si Yue, mulai sekarang acara-acara besar di Jiangcheng, kamu tidak boleh menghadirinya. Kakak Xiaojian, Sekretaris Ye antar Nona Yin pulang. Dan beritahu Tuan Yin bahwa Nona Yin tidak boleh keluar rumah untuk sementara waktu. Ya. Nona Yin, silakan. Selamat Nona Su. Atas kemenangan Anda meraih juara pertama di lelang ini. Ketua Song, terima kasih sudah membela saya di lelang. Kalau tidak, saya akan sangat malu. Baiklah, karena Nona Su berkata begitu.
Kalau begitu saya kira saya adalah pahlawan yang menyelamatkan sang jelita. Kalau begitu terima kasih Ketua Song pahlawan hebatku. Oh benar, apakah tidak keberatan jika saya meminta nomor Anda? Sebenarnya begini, saya rasa Nona Su sangat menawan. Dan saya juga ingin bertemu Nona Su setiap hari. Boleh tukar nomor supaya gampang bertemu. Ketua Song. Aku, Baiklah. Hanya bercanda sebenarnya. Saya meminta nomor Anda atas nama Tuan Deson. Dia sangat mengagumi Anda dan selalu ingin bertemu dengan Anda. Dan sebagai konsultan seni Tuan Deson, wajar bagi saya untuk membantunya menjalin hubungan. Ketua Song Anda baru saja membuat. Saya ketakutan setengah mati lelucon itu sama sekali tidak lucu. Jadi bisakah saya mendapatkan nomor Anda sekarang? Tolong ingat untuk memberitahu Tuan Dison bahwa saya sangat menantikan untuk bertemu dengannya. Jangan khawatir, dia pasti akan menghubungi Anda. Menghubungi tentang apa? Songjing, kamu membantu Momo di pelelangan hari ini. Aku sangat berterima kasih. Tapi satu hal adalah satu hal, dan hal lain adalah hal lain. Tolong juga secara pribadi jangan sengaja mendekati Momo lagi. Ketua Ki, meskipun Nona Su sekarang menikah dengan Anda sebagai istri Anda, itu tidak berarti dia telah kehilangan kebebasannya sendiri. Ketua Ki, jika Anda terus bersikap begitu mendominasi, saya khawatir Nona Su tidak akan sanggup menanggungnya. Apa kamu memberitahuku bagaimana melakukan sesuatu? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, baiklah. Jangan berdebat lagi. Sudah larut, kita harus kembali. Baiklah, kalau begitu Ketua Song, kami akan pergi sekarang. Ingat untuk menghubungiku kapan saja, baiklah. Apa sebenarnya The hubunganmu film dengan was Songjing? translated Kenapa and kamu ingin dia narrated menghubungimu? by M. Itu rahasia antara kita berdua. Saya tidak akan memberitahumu. Bagus sekali, Sumo. Kamu semakin berani sekarang. Masih tidak memberitahuku. Cepat beritahu aku atau aku akan menggelitikmu. Baiklah, saya akan memberitahumu. Itu karena Tuan Dison ingin bertemu dengan saya. Ketua Song hanya bertanggung jawab untuk memberitahu saya. Tua sekarang. Hanya itu. Apa lagi? Percaya atau tidak, ayo pulang. Tunggu sebentar. Apa ini? Kalung yang indah sekali. Awalnya kalung ini, aku ingin mendonasikannya atas namamu. Di pelelangan hari ini. Untuk membuktikan status terhormatmu sebagai istriku. Tapi aku tidak menyangka bahwa Yin Xiu akan merusak segalanya. Jadi, ini sebabnya kamu bersikeras aku datang ke lelang. Kamu sangat lambat. Aku sudah mengisyaratkannya begitu lama. Dan kamu baru menyadarinya sekarang. Ya salah, siapa kamu tidak mengatakannya dengan jelas? Apa katamu? Saya bilang, Ketua Ki Anda sangat baik. Saya sangat-sangat-sangat terharu. Baiklah, karena kalung itu tidak disumbangkan. Mari kita kembalikan. Kelihatannya cukup mahal. Apa kamu pikir ini seperti berbelanja di supermarket? Di mana kamu bisa mengembalikan sesuatu kapanpun kamu mau. Lalu bagaimana dengan kalung ini? Karena tidak bisa dikembalikan. Maka kalung ini hanya bisa diberikan kepadamu. Nyonya Ki. Hari ini, aku membantumu keluar dari situasi sulit di pelelangan. Dan sekarang aku memberimu kalung. Kamu harus menunjukkan sedikit penghargaan. Kamu menipuku. Kamu membuatku sangat marah. Nyonya, tunggu sebentar. Nenek-nenek mencari kami. Reputasi keluarga Ki telah hancur patah oleh wanita di sampingmu ini. Nenek. Momo tidak melakukan apa-apa. Apa nenek salah paham? Kau masih membelanya. Xiao Chen, kau benar-benar mengecewakanku. Berlututlah. Nenek, jika ada kesalahan salahkan saja aku. Jangan salahkan Xiao Qin. Aku sedang mendisiplinkan cucuku. Hak apa yang kau miliki orang luar untuk ikut campur? Seseorang seret dia pergi. Xiao Qin, berlututlah. Nenek. Aku tak sadar sampai membuat nenek kesal. Nenek bisa langsung beritahuku. Ada apa? Xiao Chen, apa kau masih berpura-pura bodoh? Sumo di pelangan hari ini benar-benar mempermalukan keluarga kita. Wanita murahan sepertinya. Kau harus memutuskan hubungan dengannya.
Tapi kau malah menghukumi dia demi dia. Sekarang seluruh Jianchem menyebarkan kabar tentang perbuatan baikmu. Kau benar-benar membuatku marah. Nenek, masalah ini awalnya adalah skema Yin Xiyu untuk menjebak Momo. Jangan dengarkan omong kosong yang diucapkan orang-orang di luar. Diam. Yu Yue adalah nona muda dari keluarga terpandang. Bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang begitu tercela? Apakah wanita itu yang membuatmu berpikir seperti ini? Nenek, dalam seluruh masalah ini, Momo adalah korban sepanjang waktu. Jangan tertipu oleh penampilan Yin Xiyu. Menurutku kaulah yang sudah gila. Wanita seperti Sumo sama sekali tidak bisa tinggal di keluarga ini. Aku akan menanyakan satu hal lagi padamu hari ini. Kau akan menceraikannya atau tidak? Nenek, Sumo adalah cinta dalam hidupku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya tidak dalam hidup ini. Tahu? Kau benar-benar membuatku marah. Beraninya kau bahkan menentang perkataan seorang tetua. Hari ini, aku akan mendisiplinkanmu dengan benar cucu durhaka. Seseorang, bawakan aku penggaris disipliner. Nyonya, tongkat hukuman ini terbuat dari kayu platinum. Kalau ibu memukulnya dengan ini, pasti tulang dan tendonnya terluka. Bagaimana jika tuan muda terluka parah? Diam. Kau hanya seorang pelayan. Apa kau punya hak untuk bicara di sini? Berikan padaku. Nenek, ini salahku. Jika nenek ingin memukul seseorang, pukul saja aku. Jangan sakiti Xiao Qin. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sumo, meskipun kau secara nominal menikah dengan Xiao Qin, aku tidak mengakui kau. Bahkan jika kau rela menerima hukuman, kau tidak pantas. Xiao Qin, kau adalah satu-satunya cucuku. Aku tidak ingin menghukummu. Tapi kau sudah oleh wanita ini terpengaruh terlalu lama. The film was Pikiranmu tidak translated lagi jernih. and narrated by M Media. Hari ini, aku akan membuatmu sadar. Aku akan bertanya lagi padamu. Kau akan menceraikannya atau tidak? Tidak bercerai. Tidak, nenek. Jika nenek ingin memukul seseorang, pukul saja aku. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi. Aku tidak akan. Sumo, jangan mencari simpati di sini. Wanita tua ini tidak akan tertipu oleh trikmu penawar. Bawa dia pergi. Nenek, tidak peduli metode apa yang nenek gunakan hari ini. Nenek tidak bisa menarikku pergi. Jika nenek ingin memukul, pukul saja aku. Baiklah. Karena kau mencari mati, maka aku akan menabulkan keinginanmu. Hentikan. Ibu, masalah apa yang ibu buat sekarang? Ketika kakek masih ada, bukankah dia sudah menghapus tongkat hukuman? Mengapa ibu mengeluarkannya lagi? Bagaimana bisa Momo seorang gadis menanggung ini? Xiao Qiao, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat bantu tuan muda dan nyonya muda berdiri. Tunggu. Tanpa izinku hari ini, mereka tidak diizinkan untuk bangun. Ibu, silakan duduk. Tenang dan duduklah. Ibu, bagaimana sebenarnya kedua anak ini memprovokasi ibu? Beritahu aku dan aku akan mendisiplinkan mereka. Kau disiplinkan mereka. Sudah cukup baik jika kau tidak melindungi mereka. Xiao Qin masih muda dan tidak tahu mana yang benar dan salah. Tapi, apakah kau akan terpengaruh oleh wanita licik itu? Ibu, tapi Momo, dalam hal karakter, perilaku, dan semua aspek, dia tak tercela. Bagaimana ibu bisa menyebutnya wanita licik? Ibu pasti terlalu salah paham padanya. Kesalahpahaman membuat keluarga kita kehilangan muka di pulangan hari ini. Apakah itu juga kesalahpahaman? Jika ini terus berlanjut, keluarga kita di Jianchem akan kehilangan semua muka. Ibu, aku juga mendengar tentang masalah ini. Ini memang semua perbuatan Nona Yen yang sengaja menjebak Momo. Sebenarnya hari ini, Momo mendapat apresiasi dari Tuan Dyson. Ini tidak hanya tidak membuat keluarga kita kehilangan muka, itu justru membawa kehormatan bagi keluarga kita. Tuan Dyson menyukainya. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Nona Yen pasti sudah menceritakan semua ini kepada ibu, kan? Ibu-ibu sudah terlalu lama disesatkan oleh Nona Yen. Momo adalah anak yang baik.
Selama ibu bersedia memahaminya, aku yakin. Ibu pasti akan sangat puas dengan cucu menantu ini. Berhentilah mencoba memodohiku. Mengesampingkan hal lain, hanya latar belakangnya saja. Dia tidak pantas untuk keluarga Qi. Aku tidak akan mengizinkannya masuk keluarga Qi. Pernikahan ini harus berakhir dengan perceraian. Ibu jika begitu maka. Xiao Qiao. Kalau begitu bawa Momo ke rumah sakit dan gugurkan anak itu. Anak kapan saya hamil? Tunggu sebentar. Ucapkan itu lebih jelas. Sumo dia hamil. Ibu kedua anak ini sudah menikah selama beberapa bulan. Jadi bukankah kehamilan itu normal? Awalnya, aku akan menunggu beberapa hari untuk memberitahukan kabar baik ini kepada ibu. Siapa sangka ibu The tidak film was menyetujui Momo begitu translated banyak and narrated by M Media. karena ibu ingin mereka bercerai. Maka aku tidak akan menghentikan ibu, tapi aku melihat anak ini. Tidak perlu dipertahankan. Nenek. Momo sedang mengandung di perutnya, cucu buyutmu. Apa nenek benar-benar rela membiarkan anak ini digugurkan? Masalah ini, Nenek. Dalam hidup ini aku hanya mencintai Momo. Selain Momo. Di dunia ini, aku tidak akan punya anak dengan wanita lain. Nenek harus mempertimbangkan ini dengan cermat. Jika anak ini digugurkan, keluarga Qi tidak akan punya pewaris. Sepertinya garis keturunan keluarga Qi yang diturunkan melalui 10 generasi putra tunggal akan berakhir pada generasi Xiao Chan. Ini adalah takdir. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit berkepanjangan. Xiao Qiao bawa Momo ke rumah sakit untuk menggugurkan anak itu. Baik, tunggu semuanya, tunggu sebentar, jangan bergerak. ibu, apa yang ibu lakukan sekarang? Singkirkan anak itu lebih cepat, agar mereka bisa bercerai dengan bersih. Perceraian adalah satu hal. Anak adalah hal lain. Bagi keluarga kita, hal terpenting adalah garis keturunan keluarga. Jika dia hamil, ini adalah tanggung jawab keluarga kita. Ibu, apakah itu berarti ibu tidak lagi memaksa mereka untuk bercerai? Selama dia bisa melahirkan anak itu, tidak mustahil untuk mempertahankannya. Benarkah? Terima kasih nenek. Kenapa kau tidak membantunya bangun dengan cepat? Bagaimana jika anak itu hilang? Kau tidak bertindak seperti seorang ayah. Momo, ibu tahu kamu tidak hamil. Bukankah ini hanya untuk menenangkan nenek? Nenek sudah tua. Dan aku tidak ingin menghadapinya secara langsung. Kamu tidak menyalahkan ibu kan? Ibu melakukannya demi kebaikanku, bagaimana bisa kusalahkan ibu? Hanya saja saya tidak hamil. Masalah ini tidak akan lama sebelum nenek mengetahuinya. Jika nenek mengetahui kebenarannya, bagaimana jika nenek sangat marah sampai membahayakan kesehatannya? Anak bodoh, bukankah ini sederhana? Kamu dan Xiao Chen masih muda dan kuat. Apa sulitnya punya anak? Dengan begini kalian berdua berusaha lebih keras bulan ini. Dan coba hamil bulan depan. Kalau begitu nenek tidak akan tahu kan? Ibu, itu ide yang bagus. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana hal seperti itu bisa terburu-buru? Benar, tidak perlu terburu-buru. Kalian berdua hari ini. Tidakkah kalian lelah menghadiri lalang? Cepat kembali ke kamar kalian untuk beristirahat. Cepat bawa Momo kembali ke kamar. Xiao Qiao, cepatlah. Pergi dan siapkan beberapa tonik bergizi. Berikan itu tiap hari kepada tuan muda dan nyonya muda. Kamu sama sekali tidak boleh lupa. Baiklah nyonya tua, aku akan segera melakukannya, kamu hanya tunggu untuk menggendong cucumu. Nyonya mau kemana? Saya hanya sedikit haus. Turun untuk menuangkan segelas air. Nyonya, kamu tidak mungkin karena takut sengaja bersembunyi dariku kan? Takut. Bagaimana mungkin saya takut? Momo serius. Mari kita punya anak. Saya belum mempertimbangkannya. Masalah ini,
Kamu tidak mau punya anak denganku. Bukan berarti saya tidak ingin punya anak denganmu. Bukan itu maksudku aku. Momo, selain kamu dalam hidup ini, aku tidak akan tertarik pada wanita kedua. Aku pasti akan memberimu dan anak kita rasa aman yang cukup. Tolong percayalah padaku. Bukan berarti saya tidak percaya padamu. Saya hanya sedikit takut. Jangan takut, mari kita coba. Baiklah. Baiklah. Ketua Song. Apa? Benarkah? Bagus sekali. Baiklah. Saya akan datang tepat waktu. Xiao Chen, tahukah kamu? Tuan Deson ingin bertemu denganku. Itu adalah dunia keramik. Guru legendaris. Dia ingin bertemu denganku. Saya sangat senang. Ini benar-benar kabar baik. Momo, kamu mau kemana? Mari kita lakukan lain kali. Saya akan memilih hadiah untuk Tuan Deson. Deson, kamu benar-benar tahu cara merusak rencanaku. Sekretaris Yel, tolong periksa untukku Deson dan Sumo. Di mana mereka akan bertemu besok? Halo Sekretaris Ye. Apa kau sudah mencari tahu semuanya? Saya sudah menyelidikinya dengan jelas. Namun, saya juga punya kabar yang tidak persis. Kabar baik. Saya menemukan bahwa Song Jin adalah Tuan Deson. Apa? Song Jing ini benar-benar tidak akan melepaskan niat jahatnya. Hai Nona Su. Ketua Song, mengapa Anda di sini? Bukankah Tuan Deson seharusnya bertemu denganku hari ini? Karena ya saya adalah Tuan Deson. Apa? Anda Tuan Deson? Anda tidak menipuku kan? Tidak ada tipuan ini saya. Saya Deson. Mari duduklah. Saya selalu berpikir Tuan Deson akan menjadi pria parubaya. Tak kusangka seorang guru sehebat itu dalam keramik akan semudah ini. Kalau begitu saya yang seperti ini. Saya harap ini tidak akan mengecewakan Nona Su, bukan? Bagaimana mungkin saya hanya terkejut? Ngomong-ngomong Tuan Deson, ini adalah sebuah karya keramik yang saya buat. Saya harap Anda menyukainya. Menerima hadiah dari Nona Su. Sungguh suatu kehormatan. Ketua, apa yang Anda lakukan? Apa kau masih perlu bertanya? Song Jing sudah berkali-kali berniat buruk pada Momo. Kali ini aku harus memberinya pelajaran yang setimpal, agar dia ingat. Ketua, jangan terlalu impulsif. Jika Anda terburu-buru sekarang, Nyonya pasti akan mengira Anda menguntitnya. Dia pasti akan marah. Jadi mari kita duduk di sini dulu. Mari kita amati lalu putuskan. Amati lalu putuskan. Tersenyum begitu bahagia. Apa yang lucu? Ketua, itu mungkin hanya percakapan biasa. Jangan terlalu gugup. Apa itu normal? Aku rasa itu sama sekali tidak normal. Apa hidangan ini yang dipesan oleh tamu di meja itu? Ya Tuan Ki. Ingat, hidangan ini berikan pada pria di meja itu. Baiklah. Ketua, Anda melakukan itu. Bukankah itu sedikit kekanak-kanakan? Beraninya dia mengajak wanitaku keluar. Tunggu saja, aku akan memastikan kau menyesalinya. Terima kasih. Nona Su, cepat coba hidangan mereka. Rasa di restoran ini benar-benar luar biasa. Baiklah. Bagaimana rasanya? Ini benar-benar enak. Ketua Song, Anda juga harus mencobanya. Baiklah. Apakah ada air? Cepat. Mari kita lihat, apa kau masih berani untuk merencanakan sesuatu terhadap Momo? Ini susu saya. Susu membantu meredakan pedas. Sumo si bodoh itu benar-benar memberikan sesuatu yang dia minum kepada pria lain untuk diminum.
Apa dia tidak tahu ada perbedaan antara pria dan wanita? Dia The film membuatku was marah. translated Ketua, and kita salah di sini. narrated by M Jika Anda Media. pergi ke sana, sekarang bukankah itu seperti menembak kaki sendiri? Ketua, Anda harus tenang. Sama sekali jangan bertindak gegabah. Lepaskan aku. Merasa lebih baik. Norasu, apakah Anda ingin mengunjungi studio saya untuk tur? Baiklah, Ayo pergi. Songjing pria itu. Kemana dia mencoba membawa Momo sekarang? Ketua tunggu. Ketua, Anda tidak bisa masuk ke sana lagi. Nyonya akan menemukan Anda. Seorang pria dan wanita sendirian di sebuah ruangan. Bagaimana aku bisa tenang? Aku harus masuk hari ini. Pergi siapkan satu set pakaian penyamaran untukku. Baiklah. seperti yang diharapkan dari studio Tuan Dison. Setiap karya di sini bisa dibawa keluar dan mencapai tingkat yang mengguncang dunia. Dibandingkan dengan milikmu, karya-karyaku, seperti kerajinan tangan. Karena Norasu sangat menghargai saya. Bagaimana kalau begini saja? Anda bisa menjadi murid saya. Dan saya akan mengajari Anda mulai sekarang. Ini asli atau palsu? Jangan bercanda. Aku akan menganggapnya serius. Baiklah, saya sungguh tulus. Untuk murid berbakat. Seperti Norasu. Saya tidak bisa lebih bahagia lagi. Ketua Song bukan? Guru Song. Kalau begitu mulai sekarang aku akan mengandalkanmu. Jangan berani-beraninya kau mengeluh aku menempel padamu. Aku harus mempelajari semua ilmu seumur hidupmu. Guru Song. Siapa dia? Guru Song. Sumo. Kau mengubah alamatmu cukup cepat. Jika saya tidak salah, saya tidak memanggil tukang reparasi. Apakah Anda salah tempat? Bukan aku tidak. Aku di sini untuk memperbaiki sirkuit. Bagaimana bisa kau seperti ini? Kau menabrak seseorang dan bahkan tidak meminta maaf. Hei, Tidak apa-apa Nonasu. Mungkin pria ini sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Tidak perlu bagi kita untuk merendahkan diri ke levelnya. Ayo pergi. Saya akan terus menunjukkan Anda berkeliling. Aku ingin melihat trik apa yang sedang kau coba lakukan. Norasu, Anda bisa melihatnya. Ini adalah karya saya yang paling membanggakan tahun ini. Lihatlah. glasirnya indah. Garis-garisnya halus dan tidak ada cacat. Ini memang bisa disebut mahakarya. Ini hanya melihat vas. Apa kau benar-benar perlu sedekat itu? Sebenarnya hal yang paling istimewa tentang vas porselen ini adalah tanah liatnya. Anda bisa merasakannya. Anda bisa merasakannya. Benar. Permisi. Ada sirkuit di sini yang perlu diperbaiki. Jika kau ingin melihat vas keramik itu, kau mungkin harus menunggu sebentar. Mengapa orang ini begitu aneh? Tapi aku merasa sosok dan suaranya sangat familiar. Pria ini. Bukankah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Tidak. Saya ingin melihat. Berapa lama Anda bisa terus berpura-pura? Norasu, lebih baik kita tidak mengganggu pekerjaan guru ini. Ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke bengkel. Untuk pelajaran pertama kita hari ini, saya akan mengajari Anda semua keterampilan saya. Baiklah, The film was translated Untungnya and aku tidak narrated ketahuan. by M Media. Gadis ini benar-benar tidak mudah dibodohi. Aku tidak bisa mendekatinya lagi. Tidak mungkin. Songjing pria itu tidak sedan. Melakukan hal baik. Aku tetap harus pergi dan memeriksanya. Ayo seperti ini. Anda perlu perlahan memperhatikan postur tubuh Anda. apakah seperti ini? Ya, Songjing, kau sudah keterlaluan. Aku sudah lama menahanmu. Kau tahu itu. Bagaimana bisa kau seperti ini? Bagaimana bisa kau begitu saja memukul orang? Tidak benar, siapa sebenarnya kau? Aku pasti mengenalmu. Kicin. Itu kau. Ketua Ki. Akhirnya Anda tidak berpura-pura lagi. Baiklah Songjing. Kau tahu itu aku selama ini. Beraninya kau mempermainkanku. Kicin, lepaskan dia. Kicin. Kau benar-benar berganti pakaian untuk mengikutiku.
Apakah aku tidak punya privasi sama sekali? Saat bersamamu, kau keterlaluan. Momo, beraninya kau berbicara padaku tentang privasi. Kau di sini bermesraan dengan seorang pria. Sayang, apa kau memikirkan perasaanku? Kapan aku pernah intim dengan pria lain? Kicin, apakah menurutmu, selama aku berbicara dengan pria lain, itu berarti mengkhianatimu? Kau benar-benar terlalu mendominasi dan menakutkan. Aku tidak tahan denganmu. Hentikan Momo, mari kita bicara baik-baik. Suasana hatiku yang baik hari ini telah kau rusak. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Ketua Qi, jangan terlalu cemas. Songjing, jangan kira aku tidak tahu. Kau punya perasaan pada Momo. Sebaiknya kau menahan diri. Ketua Qi, saya memang sangat menyukai Nona Su. Saya juga pernah berfantasi tentang membawanya pergi dari Anda. Kau berani mengatakan hal seperti itu di depanku. Ketua Qi, jangan terlalu cemas. Sebenarnya setelah kejadian hari ini terjadi, saya telah memutuskan untuk menyerah pada Nona Su. Bagaimanapun juga, cinta saya dibandingkan dengan cinta Anda tidak ada harganya. Sebaiknya kau punya sedikit kesadaran diri. Ketua Qi, cinta Anda untuk Nona Su terlalu berat. Saya rasa Anda tidak seharusnya terlalu mendominasi. Bagaimanapun juga, Nona Su akan tersekik. Saya harap apa yang saya katakan bisa Anda resapi. Sialan, dia bahkan diam-diam mengikutiku dan mencurigaiku selingkuh. Kicin, kau adalah yang paling bodoh. Kepala babi di dunia. Aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi. Apa yang ingin kau lakukan? Nona Su, silakan ikut kami. Mengapa aku harus ikut denganmu? Permisi. Lepaskan aku. Tolong. Yen Xiu, aku memperingatkanmu. Apa yang kau lakukan adalah penculikan. Cepat lepaskan aku. Ada apa terburu-buru Nona Su? Karena kamu sudah di sini. Mengapa tidak minum teh dulu? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku tidak punya waktu untuk bertele-tele denganmu di sini. Lihatlah foto-foto ini. Kau diam-diam memotretku. Apakah ini diambil secara diam-diam atau tidak itu tidak penting. Jika kakak Xiao Chen tahu bahwa kamu diam-diam berkencan dengan pria lain di belakangnya, menurutmu apa yang akan terjadi? Songjing dan aku hanyalah teman biasa. Jika kau hanya ingin menggunakan foto-foto di luar konteks ini untuk mengancamku, maka aku akan memberitahumu kau terlalu banyak berpikir. Nona Su, apakah kamu ingin secara pribadi melihat bisnis keluarga Qi hancur total di tanganmu? Apa maksudmu? Keluarga Qi saat ini sedang mengumpulkan dana. Aku tidak percaya kamu tidak tahu itu. Jika saat ini foto-fotomu dengan pria lain tersebar, apa yang akan dipikirkan orang lain? Kakak Xiao Chen hanya akan berpikir bahwa kakak Xiao Chen bahkan wanitanya sendiri tidak bisa mengurus dirinya sendiri dengan baik. Bagaimana dia bisa mengurus perusahaan? Bisnis keluarga Qi akan hancur total olehmu. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kamu dan kakak Xiao Chen untuk bercerai. Si Yue, sudah kubilang aku tidak ingin berhubungan lagi denganmu. Kenapa kau mencariku lagi? Kakak Xiao Chen, kamu harus melihat ini dulu. Perjanjian perceraian. Kau memaksanya menandatangani ini. Aku tidak memaksanya. Dia menandatangani ini secara sukarela. Ngomong-ngomong, dia juga punya sesuatu yang ingin dia sampaikan padamu. Kicin, aku sudah memikirkannya sejak lama. Aku pikir kita mungkin benar-benar tidak cocok satu sama lain. Mari kita bercerai. Aku harap kau bisa menemukan seseorang yang benar-benar tepat untukmu. Lihat kakak Xiao Chen, dia sama sekali tidak memilikimu di hatinya. Dia tidak mencintamu, biarkan dia pergi. Lepaskan. Sungguh lelucon. Kakak Xiao Chen, apa yang kamu lakukan? Yen Xiu, aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk memaksa Sumo meninggalkanku. Tapi aku memberitahumu. Kemanapun Sumo pergi, aku akan membawanya kembali. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku untuk bersamanya. Kakak Xiao Chen, jika kamu berani keluar hari ini untuk mencari Sumo, aku bisa membuat grup Qi-mu runtuh. Aku tidak percaya kamu benar-benar akan melepaskan segalanya demi dia. Yen Xiu, jika kau tidak ingin keluarga Yen menghilang dari Jiangcheng, kau tentu bisa mencobanya. Aku memberitahumu. Trik-trikmu tidak hanya akan gagal merugikan grup Qi, tetapi juga akan menyeretmu ke dalam kehancuran abadi. Sekretaris Ye, segera cari Sumo di seluruh kota. Juga beritahu keluarga Yin bahwa
Jika mereka masih ingin memiliki pijakan di Jiancheng, mereka harus segera mengirim Yan Xiu ke luar negeri sekarang. Momo. Momo. Jangan pergi. Jangan seperti ini. Kita tidak lagi memiliki hubungan apapun. Siapa bilang tidak? Perjanjian perceraian itu, aku sama sekali tidak menandatanganinya. Kita masih suami istri. Dan Momo, dengarkan aku. Apa yang dikatakan Yin Xiu tentang kau merugikan grup K, semuanya bohong. Aku sudah mengirimnya ke luar negeri. Tidak akan ada yang mengganggu kita lagi. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja itu benar. Dan aku memang sedikit terlalu mendominasi. Tolong maafkan aku. Aku tidak percaya kau akan berubah. Kalau begitu mari kita pelan-pelan saja, bisa. Xiao Chan, aku baru saja menerima sebuah undangan pameran keramik Ketua Su. Bukankah Momo menyukai ini? Yang paling, mengapa kamu tidak membawanya? Untuk berpartisipasi bersama. Baik, aku mengerti. Ada apa? Ada pameran keramik. Ibu bilang untuk mengajakmu bersamaku. Kalau begitu, aku akan kembali dan bersiap-siap. Ayo pergi.